Halo, selamat malam untuk kita semua. Salve, selamat bertemu kembali ya. Ibu harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita di tengah pandemi virus corona ini. Ibu harap kita semua tetap menjaga kesehatan ya, tetap semangat, dan yang terakhir tetap mengikuti protokol kesehatan ya, diantaranya harus rajin mencuci tangan ya. Ketika Anda meninggalkan rumah atau pulang dari mana saja, Anda harus tetap mencuci tangan. Kemudian yang kedua, gunakan masker ketika Anda berpergian kemana saja. Dan yang ketiga, jangan lupa membawa hand sanitizer ya, karena kalau ketika Anda berada di suatu tempat yang tidak disediakan tempat untuk mencuci tangan, Anda bisa gunakan hand sanitizer sehingga tangan Anda tetap dalam keadaan yang bersih dan juga steril ya. Oke. Dari tempat ini ingin Ibu sampaikan provisiat dan juga selamat untuk Anda semua yang sudah naik ke kelas 8 ya. Saya Ibu Febri Nada ya, masih ingat ya, karena kita sudah bertemu di kelas 7 ya. Di kelas 8 saya akan tetap mengajar Anda untuk mata pelajaran IPA terpadu. Di sini kelas yang saya ampu adalah kelas 8A, kelas 8B, dan juga kelas 8C, dan juga kelas 8D ya. Jadi kelas 8A sampai kelas 8D akan diajari oleh Ibu Febri untuk mata pelajaran IPA. Oke, oleh karena itu kita tetap semangat ya, walaupun kita tatap muka masih dalam bentuk online seperti ini ya. Oke. Untuk mata pelajaran IPA di semester ini akan dibahas 7 kompetensi dasar ya. Yang pertama adalah sistem gerak pada makhluk hidup, yang kedua adalah gaya dan gerak, yang ketiga adalah usaha, pesawat sederhana dan juga otot rangka. Yang ketiga adalah struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yang kelima, sistem pencernaan pada manusia. Yang keenam, zat aditif, zat adiktif, dan psikotropika. Dan yang terakhir adalah sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama, untuk kompetensi dasar yang pertama itu adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Oke, sekarang Ibu minta kalian semua perhatikan pada layar yang sudah tersedia. Nah, di sini ada topik pembahasan ya, seperti yang sudah Ibu katakan bahwa materi pertama yang akan dibahas pada semester 1 ini adalah gerak pada makhluk hidup ya. Kemarin waktu Anda berada di kelas 7, Ibu pernah katakan bahwa makhluk hidup itu terdiri atas 3. Siapa yang masih ingat? Ayo. Iya, ya, ada manusia, ada hewan, dan yang terakhir ada tumbuhan ya. Oleh karena itu, kalau kita membahas tentang gerak pada makhluk hidup, berarti bagaimana? Iya, yang pertama adalah gerak pada manusia, yang kedua adalah gerak pada hewan, dan yang terakhir adalah gerak pada tumbuhan. Oke. Yang akan kita bahas pertama kali ini adalah gerak pada manusia. Nah, gerak pada manusia. Coba sekarang semuanya gerakan tubuh Anda. Ayo, seperti yang Ibu lakukan. Mungkin gerakan kepala ya, gerakan pundak Anda ya, seperti ini ya. Sama kalau kalian olahraga itu pemanasan ya, seperti itu gerakan. Kemudian gerakan jarinya ya, jari-jari kalian itu coba digerakkan. Nah, kalau kita bahas tentang gerak, otomatis yang akan kita lakukan adalah itu tadi, menggerakkan semua anggota tubuh kita. Nah, di sini yang ingin Ibu bahas adalah apa saja sih yang bisa menyebabkan tubuh kita itu bergerak. Nah, kalian lihat pada layar itu ada apa di situ? Siapa yang bisa jelaskan? Nah, di situ ada rangka ya, rangka manusia ya. Di situ ada manusia yang dalam bentuk rangka itu ya. Ada yang menghadap ke depan ya, ada yang sambil berjalan ya, diambil dari arah samping dan dari arah belakang. Oke. Tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini
Yang pertama adalah menganalisis struktur dan fungsi rangka, yang kedua adalah menganalisis struktur dan fungsi sendi, dan yang ketiga adalah menganalisis struktur dan fungsi otot. Nah, di sini ada 3 kata yang baru kalian dengar kan? Ya memang mungkin dalam kehidupan sehari kalian pernah mendengarnya, ya. Ada 3 kata di sini yang baru. Yang pertama adalah rangka, ada sendi, dan juga ada otot. Nah, tadi kan Ibu katakan, kira-kira apa saja sih yang menyebabkan tubuh kita itu bisa bergerak? Ya, seperti ini, bisa bergerak gini. Karena ada 3 hal ini, ya, yaitu ada rangka atau tulang kita, yang kedua ada sendi, nah, dan yang ketiga ada otot. Kira-kira apa sih ketiga hal ini? Nah, sekarang di meja kalian sudah ada buku ini kan? Iya, buku ini yang akan Ibu pakai untuk menjelaskan materi, ya. Kalau misalnya di sini ada yang belum lengkap, ya, Ibu tambahkan beberapa materi. Tetapi Ibu harap semuanya sudah punya buku ini, ya, karena materi Ibu ambil dari sini. Oke. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu sistem gerak pada manusia. Ya, ini tadi maaf ya. Nah, ini ada rangka, ada sendi, dan juga ada otot. Baik. Kita akan bahas pertama itu adalah fungsi dan struktur rangka, ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Di sini ada 7 fungsi. Kalian bisa lihat dan baca di situ. Yang pertama adalah untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Nah, sebentar Ibu akan jelaskan. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ penting tubuh seperti otak, ya, di sini. Kemudian jantung, dan yang ketiga paru-paru. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, menegakkan tubuh, ya. Yang keenam, tempat pembuatan sumsum, dan yang ketujuh menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Nah, kita lihat yang pertama, untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Nah, kenapa di situ dia diberikan keterangan dikehendaki otot baru bisa bergerak? Nah, itu karena memang tulang itu disebut alat gerak pasif. Artinya bahwa kalau tidak ada otot, tulang tidak bisa bergerak. Ya, tulang tidak bisa bergerak kalau tidak ada otot. Jadi yang menggerakkan tubuh kita seperti ini, ya, kita bisa gerakan itu semua karena ada otot di dalam yang menggerakkan. Apa itu otot? Sebentar akan kita bahas. Sekarang kita bahas tulang dulu, ya. Kemudian memberi bentuk tubuh. Nah, kan kalau misalnya kita lihat ada orang yang tulangnya kecil sehingga badannya kecil, ya. Kemudian ada orang yang tubuhnya besar karena tulangnya besar. Nah, itu yang memberi bentuk tubuh kita, ya. Kemudian melindungi organ-organ penting tubuh. Nah, kita tahu bahwa kita punya otak ini, dia dilindungi oleh tulang apa? Siapa yang tahu? Nah, ini tulang tengkorak, ya. Kemudian ada paru-paru, dilindungi oleh tulang apa? Nah, ada tulang rusuk di dalam, ya, yang melindungi itu. Kemudian tempat melekatnya otot tadi, ya, daging itu kan dia tempel di tulang-tulang kita, ya. Kemudian menegakkan tubuh, tempat pembuatan sumsum, dan menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Kalian lihat di layar itu, ya, ada nama-nama tulang dari tulang tengkorak sampai dengan tulang jari kaki. Nah, di situ ada sekali banyak. Tetapi di sini Ibu ingin uraikan satu persatu supaya kita lebih bisa mendalami ini, ya. Oke, kita bagi beberapa bagian, ya. Yang pertama kita akan bahas dulu tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu dari mana? Ini dari ubun-ubun atas ini sampai dengan kita punya tulang rahang bawah ini. Tulang rahang bawah, ya. Kemudian ada tulang badan. Nah, di dalamnya ini, ya, kita badan ini di dalamnya itu ada tulang belakang, ya. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk di bagian depan, ya. Kemudian ada tulang bahu, ya. Kemudian ada tulang panggul, ya. Itu yang disebut, itu yang termasuk dalam tulang badan. Kemudian yang ketiga ada tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota gerak ini dibagi atas 2. Yang pertama tulang anggota gerak bagian atas, itu dari lengan sampai dengan ruas-ruas jari tangan. Kemudian ada tulang anggota gerak bagian bawah, itu dari paha sampai dengan ruas-ruas jari kaki. Nah, mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama ada tulang tengkorak. Nah, kalian lihat itu ada banyak ya. Itu ada tulang dahi, tulang ubun-ubun ya, tulang kepala bagian belakang. Kemudian ada tulang hidung. Coba semua pegang hidungnya, yang pesek dan juga mancung, semuanya pasti ada tulang di situ ya. Kemudian ada tulang pelipis. Kemudian ada tulang rahang bagian atas, ada tulang rahang bagian bawah ya. Kemudian ada tulang pipi. Coba semua pegang pipi. Ya. Itu disebut dengan tulang pipi. Oke, itu tulang belakang ya. Tulang belakang ini ada 7 ruas tulang leher, ada 12 ruang tulang punggung ya, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor ya. Kalian bisa baca di situ. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, itu ada tulang hulu ya, ada tulang badan, kemudian ada tulang pedang-pedangan dia di bawah tulang badan, kemudian ada 12 tulang rusuk ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu ada gelang bahu ya. Itu ada tulang selangka ya. Yang ini coba kalian pegang. Kalian punya tulang ini yang di dekat leher itu, di bawah leher. Nah, itu disebut dengan tulang selangka. Kemudian di belakang ini kita sebut dengan tulang belikat ya. Ini ada satu tulang yang plat itu. Nah, itu disebut dengan tulang belikat ya. Itu tulang gelang bahu. Nah, tulang panggul itu ada tulang kelangkang ya, ada tulang pinggul kiri ya, ada tulang duduk dan juga ada tulang kemaluan ya. Nah, ini tulang anggota gerak bagian atas. Itu ya, ada tulang belikat, ada tulang lengan bagian atas ya. Tulang belikat tadi di belakang ini, tulang selangka di depan ya, yang tadi masuk dalam tulang bahu tadi. Ada tulang lengan bagian atas. Ada 2 tulang di sini. Ada satu tulang pengumpil namanya dan juga tulang hasta. Ya, kemudian tulang pergelangan tangan ini ya di sini, dan juga ada tulang jari tangan ya. Kita lanjut. Itu tulang bagian atas tadi. Sekarang kita lihat anggota gerak, tulang anggota gerak bagian bawah ya. Itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut ya. Itu yang kita sebut dengan tempurung lutut, itu tulang ya. Kemudian betis, ada tulang kering, ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke, itu yang kita sebut dengan tulang. Jadi ibu harap ya baca di buku kalian ya tulang-tulang itu, dan kalau bisa diingat semuanya itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang kedua itu tentang sendi. Nah, sendi itu apa ya? Hubungan antara tulang itu yang kita sebut dengan sendi ya. Jadi antara tulang di sini di pergelangan tangan ini ada 2 tulang ya, tulang bagian ini dan tulang bagian ini. Nah, itu ada yang disebut dengan hubungan antar tulang ini, kedua tulang ini yang kita sebut dengan sendi. Nah, jadi sendi itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah sendi mati, di mana sendi mati itu silakan kalian lihat di layar. Itu sendi yang tidak memungkinkan adanya gerakan. Contohnya sendi antara tulang penyusun ini, tengkorak ini ya. Jadi tulang-tulang di tengkorak ini tidak bisa bergerak ya, tidak bisa gerak. Itu yang disebut dengan sendi mati ya. Kemudian yang kedua itu adalah sendi kaku, atau yang kita sebut dengan bahasa ilmiahnya itu amfiartrosis ya. Arti dari sendi kaku ini adalah hubungan antara tulang yang memiliki sedikit gerakan ya, atau gerakannya itu terbatas karena tidak memiliki daerah sinovial. Atau contohnya itu misalnya tulang rusuk dan tulang belakang. Jadi kita tulang belakang ini pergerakannya sedikit ya, tidak sama dengan anggota tubuh yang lain. Nah, itu yang disebut dengan sendi kaku. Nah, yang ketiga ini disebut dengan sendi gerak. Nah, di dalamnya itu sendi gerak itu sendi yang pergerakannya itu sangat mudah terlihat ya. Itu di dalamnya sendi gerak itu ada yang pertama adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru adalah persendian yang memungkinkan gerakannya bisa ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antara lengan atas dan tulang belikat. Jadi ini ya,
tulang belikat ini yang disebut dengan sendi peluru, ada hubungan di sini ya. Kemudian ada juga tulang paha ya, kemudian dengan tulang pinggul. Nah, itu yang disebut dengan sendi peluru. Hubungan antara tulang itu ya disebut dengan sendi peluru. Kemudian ada sendi engsel, jadi hubungan antara tulang yang hanya bisa digerakkan pada satu arah. Contohnya siku dan lutut ya, itu satu arah. Kemudian yang ketiga adalah sendi putar. Contohnya hubungan tulang lengan atas dan tulang lengan bagian bawah. Jadi seperti ini ya. Tulang lengan bagian atas dan tulang lengan bagian bawah. Itu disebut dengan sendi putar. Kemudian ada sendi pelana. Nah, di sini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu letak di sendi ini ibu jari dan pergelangan tangan ya. Jadi ibu jari ini ya, kalian bisa lihat ini. Nah, ini yang disebut dengan sendi pelana. Kemudian pergelangan tangan ini ya. Jumlah gerakan hanya ke dua arah ya, seperti ini. Berporos dua, persendian ibu jari, telapak tangan dan pergelangan tangan. Oke, kita lanjut. Ini ada sendi luncur atau sendi geser. Gerakannya menggeser, tidak berporos, terdapat pada tulang belakang dan tulang telapak tangan. Oke. Kita lanjut ya. Nah, itu tadi tentang sendi. Nah, yang ketiga tentang otot. Tujuan Tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu adalah tentang otot. Nah, kita tahu seperti yang tadi sudah Ibu katakan bahwa kalau tidak ada otot ya atau daging ya, tulang kita tidak bisa bergerak. Nah, kalau tadi tulang itu disebut dengan alat gerak pasif, maka otot disebut dengan alat gerak aktif ya, karena dia itu yang bisa menyebabkan terjadinya pergerakan pada tubuh kita. Oke, di sini ada 3 jenis otot ya. Yang pertama silakan kalian lihat di layar, itu ada otot polos ya. Otot polos, ciri-cirinya seperti yang kalian lihat di gambar itu yang warna merah muda itu ya. Ciri-ciri dari otot polos itu adalah sel-selnya berbentuk gelendong, yaitu kedua ujungnya meruncing gitu ya. Mempunyai sebuah inti yang terletak di tengah sel. Kalian lihat yang warna hitam itu ya, yang di tengah sel itu yang disebut dengan inti sel. Kemudian gerakannya lambat ya, bekerja tidak sadar. Nah, itu ciri-ciri dari otot polos. Nah, oke. Yang kedua adalah otot lurik. Nah, ciri-ciri dari otot lurik, yang pertama adalah sel-sel otot lurik berbentuk silindris panjang ya. Kalian bisa lihat itu. Yang kedua, terdapat garis-garis melintang gelap dan terang saling bergantian sehingga menyerupai lurik ya, namun tidak bercabang. Yang ketiga, mempunyai banyak inti sel. Nah, kalau tadi otot polos inti selnya cuma 1, kalau otot lurik inti selnya banyak ya. Kemudian gerakannya cepat dan menimbulkan gerakan tubuh. Yang ketiga, bekerja secara sadar. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah otot jantung. Nah, kalau kita omong tentang otot jantung, otomatis letak dari otot ini berarti ada di jantung ya. Ciri-ciri otot jantung itu ada 4. Yang pertama terdapat pada jantung, yang kedua berlurik dan bercabang, yang ketiga mempunyai 1 atau 2 inti sel yang terletak di bagian tengah ya, bekerja secara tidak sadar. Nah, kita tahu bahwa jantung kita itu walaupun kita tidur kan dia tetap bekerja. Nah, yang membuat dia bisa bekerja itu adalah otot jantung. Nah, jadi otot jantung ini dia bekerja secara terus-menerus tetapi tidak sadar ya. Nah, itu dia. Oke, materi yang kita bahas itu sampai di sini ya. Ibu harap materi yang Ibu jelaskan ini bisa dimengerti dan silakan Anda baca lebih mendalam pada buku yang sudah dibagikan ini ya. Ibu minta setelah ini kita akan adakan diskusi di web sekolah ya. Oleh karena itu Ibu minta semua anak-anak silakan cek di web sekolah, karena di sana kita akan adakan pembahasan lebih lanjut ya. Jadi bagi semua yang
tidak mengikuti diskusi, berarti Ibu anggap bahwa dia tidak ikut pembelajaran. Oleh karena itu, Ibu harap ketika Ibu berikan pertanyaan untuk diskusi, Anda bisa berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Oke? Oke, baik. Selanjutnya kita akan bertemu di video selanjutnya ya, dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu siapkan ya. Oleh karena itu, silakan baca lebih mendalam materinya, sehingga kedepannya ketika Ibu berikan video pembelajaran, Anda sudah punya pegangan di dalam sini ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian semua ya. Tetap semangat, belajar lagi ya, belajar yang rajin ya. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.